Bismillahirrahmanirrahim. Saya mulai aja ya, karena kalau ada yang terlewat mungkin bisa nanti lihat di rekaman yang akan dikirimkan di grup gitu ya. Jadi kalau mau mengulang-ulang lagi bisa lihat di rekaman gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Baik, pada kali ini kita akan membahas mengenai aqidatul awam. Kalau diterjemahkan akidah bagi orang-orang gitu ya, yang untuk memudahkan orang-orang yang awam gitu ya. Nah, ini disebut juga manzumah gitu ya, atau nazam gitu ya. Nah, ini insyaallah saya mendapatkan sanad kitab ini dari guru saya, dan guru saya mengambil sanadnya dari Al-Habib bin Zubair Al-Musawwa, yang beliau mengambil sanadnya dari Al-Habib Umar bin Hafiz, dan Al-Habib Umar bin Hafiz mengambil dari gurunya lagi, dan gurunya lagi mengambil dari penulisnya, penulisnya pengarang kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ini akan sambil menunggu gitu ya teman-teman yang lain, karena dimulai pada jam 13 pas gitu ya. Akan dilanjutkan dengan tanya jawab di link yang beda gitu. Karena jadi kita menggunakan dua link jimat gitu. Jadi udah di sini kita langsung pindah ke link jimat selanjutnya. Sekilas mengenai aqidatul awam atau kitab ini atau manzumah ini dikarang oleh Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki. Beliau ulama mazhab Maliki gitu ya. Kenapa beliau mengarang kitab ini? Karena sudah jelas gitu ya, pada zaman sekarang itu banyak sekali akidah-akidah sesat, akidah-akidah yang terlihat rumit gitu ya, terus terlihat orang yang mempelajarinya itu sulit gitu ya, dan ternyata ini akidah tinggi, padahal itu akidah yang sesat. Nah, ini beliau menyusun sebanyak kurang lebih untuk kali ini kita akan membahas dulu 1-20 bait gitu. Apa nih, HP ada iklan. Nah, di sini kita akan membahas 1-20, tapi untuk seluruhnya kurang lebih ada 57 bait gitu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai pada bait yang pertama, langsung saja di ini adminnya kalau bisa ke itu ya, ke manzumahnya bait yang pertama terus ini kitab yang kita pakai itu Jalailul Afham gitu ya. Tapi sebenarnya kita akan membahas lebih fokus juga, itu sangat ini intensif dan waktunya sebentar gitu ya. Jadi kita akan fokus dulu kepada nazamnya sebelum kita ke syarahnya. Nih, lanjut lagi di PDF-nya. Nah, ini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsan. Nah, jadi sistemnya ini saya akan membacakan baitnya, kemudian saya akan menerjemahkan dan saya akan memberikan penjelasan gitu ya. Abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Saya musonif siapa? Musonif di sini Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki gitu ya, yang menyusun nazam ini. Beliau memulainya dengan Bismillahirrahmanirrahim.
Beliau memulai dengan Bismillahirrahmanirrahim ya. Ya intinya seperti itu lagi ya. Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani. Ini maksudnya apa? Maksudnya apa? Untuk syair gitu ya. Jadi ada penambahan huruf gitu. Tetapi maknanya tetap sama. Ini Bismillahirrahmanirrahim. Nah, Syekh Ahmad Al-Marzuki ini menjelaskan kepada kita juga gitu dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimil ihsani gitu ya. Yang artinya saya memulai gitu dengan menyebut nama Allah, zat yang maha pengasih gitu ya, dan zat yang maha penyayang yang senantiasa memberikan kenikmatan tiada putus. Nah, ini memberikan, ini awal aja, mukadimah saja gitu, sudah memberikan ilmu gitu ya. Nah, Allah ini sebagai zat yang maha penyayang lagi maha pengasih gitu ya. Allah memberikan kepada kita kenikmatan yang daimul ihsani gitu, tidak ada putusnya terus gitu. Tidak ada putusnya gitu. Nah, yang perlu kita ketahui gitu ya, bahwa banyak orang yang bersyukur pada zaman ini gitu ya. Bahkan mungkin kita juga dan saya sendiri juga gitu ya, yang hanya berfokus syukur pada ketika rezeki yang besar gitu ya, yang dilihat gitu, yang terlihat gitu. Misalnya uang 10 juta, 20 juta gitu ya. Tapi kita diberi rezeki misalnya 1000, 2000 itu nggak bersyukur gitu ya. Misalnya gaji 10 juta, wah, alhamdulillah sujud syukur gitu ya. Tapi ketika dikasih yang lebih sedikit aja, misalnya 5 juta langsung banget gitu ya. Langsung masam gitu. Langsung mukanya tuh gak enak gitu ya. Ini sebenarnya syukur yang kurang lah ya, yang harus kita tingkatkan lagi syukurnya. Jadi beliau memberitahu kepada kita bahwa Allah pada nadzam yang pertama, bait yang pertama ya, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimul ihsani. Biasanya nih kalau di pesantren-pesantren ini dinyanyikan gitu ya. Nah, abda'u bismillahirrahmanirrahim wa birrahimi daimul ihsani. Nah, jadi dinyanyikan gitu untuk memudahkan hafalan gitu ya kalau di pesantren-pesantren gitu ya. Nah, tapi di sini kita jangan dulu pelajari lagunya gitu ya, tapi kita pelajari dulu makna di dalam syairnya tersebut gitu. Nah, kemudian bait yang kedua, falhamdulillahi qadimil awwali wal akhiril baqi bila tahawuli. Nah, beliau juga dalam mukadimah gitu ya, ini mukadimah, termasuk mukadimah ini beliau mengajarkan kita lagi di mukadimah ini untuk bersyukur juga sebelum kita minta. Jadi ini kuncinya gitu ya. Kalau kita ingin meminta apa yang belum kita dapatkan, kita harus syukuri dulu apa yang telah kita dapatkan gitu ya. Nah, itu dicatat gitu ya. Jadi sebelum kita meminta segala sesuatu gitu ya, kita harus syukuri dulu. Alhamdulillah dulu gitu ya. Nah, segala puji bagi Allah gitu. Telah memberi kita nikmat gitu ya. Nikmat yang kita lupakan juga itu nikmat yang lembut. Contohnya apa? Contohnya nikmat seperti nikmat iman, nikmat ihsan gitu ya, nikmat Islam gitu, kita diberi hidayah Islam itu nikmat. Terus nikmat pendengaran, nikmat penglihatan gitu, itu nikmatnya karena kita tidak syukuri. Kita hanya bersyukur kepada nikmat-nikmat yang besar saja, nikmat-nikmat yang yang terlihat oleh mata saja. Sedangkan nikmat-nikmat yang telah nempel gitu, di diri kita itu tidak kita syukuri. Makanya hal tersebut gitu, orang yang kufur nikmat itu ada dua kemungkinan. Allah beri rezeki sebagai istidraj dia, atau Allah beri rezeki, Allah tahan rezekinya untuk peringatan kepada dia gitu. Bahwa syukuri dulu apa yang telah aku berikan kata Allah sebelum kamu meminta gitu. Nah, ini dicontohkan gitu ya. Jadi Syekh Ahmad Al-Marzuki ini beliau tidak memerintahkan kita untuk bersyukur gitu. Tetapi beliau mencontohkan gitu,
mencontohkan dan kita harus mencontoh tersebut gitu kan. Kita mengkaji kitabnya gitu ya. Nah, disebutkan di sini, alhamdulillah, maka segala puji bagi Allah. Al-Qadim. Apa itu Al-Qadim? Al-Qadim adalah Allah yang mewujudkan gitu, tanpa diawali dan wujudnya terus berlangsung. Jadi Allah itu ada tanpa diawali gitu. Misalnya kalau kita nih, kita ada kenapa? Karena kita diawali oleh adanya ibu ayah kita. Ibu ayah kita ada kenapa? Karena diawali oleh kakek dan nenek kita gitu ya. Terus sampai ke Nabi Adam. Nabi Adam ada karena apa? Karena diawali oleh tanah. Gitu. Kalau nggak ada tanah, nggak ada Nabi Adam. Gitu. Terus tanah dipelajari terus sampai ke akar-akarnya. Apa? Semuanya ada karena Allah itu ada. Gitu. Nah, tetapi dalam ilmu tauhid, ilmu akidah, Allah itu ada tanpa ada awalnya gitu. Jadi kita harus itu harus kita yakini gitu, karena Allah itu Al-Qadim. Al-Qadim itu apa? Allah yang mewujudkan orang gitu tanpa diawali, tanpa dia diawali. Gitu. Allah ya udah ada gitu dari sana, emang ada gitu. Nah, kenapa kita sulit pahami ini gitu? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada gitu. Nah, gitu. Jadi harus tulis. Jadi mungkin sekarang belum paham, tapi ketika murojaah nanti akan paham. Allah, kenapa kita sulit untuk memahami Al-Qadim ini gitu ya? Allah itu mewujudkan tanpa diawali gitu. Kenapa? Karena ketika Allah itu kapan adanya, Allah itu di mana gitu. Nah, itu Allah itu sudah ada sebelum kata ada itu ada. Allah itu sudah ada serta kapan itu ada. Allah itu kalau ditanya Allah itu di mana? Gak bisa, susah gitu memahaminya. Karena apa? Karena Allah itu sudah ada sebelum kata di mana itu ada. Jadi kata di mana, kapan dan itu diciptakan oleh Allah gitu. Jadi nggak bisa untuk menanyakan yang menciptakannya gitu. Jadi sulit. Itulah batas pemikiran manusia. Gitu. Kalau kita mau mikir lagi ke sana itu susah gitu. Jadi kalau ilmu yang kita pelajari misalnya ulama paling pintar itu nggak setetes ilmunya Allah. Jadi misalnya lautan yang luas gitu ya. Nah, ilmu ulama yang besar ilmu gitu. Misalnya Imam Syafi'i itu ilmu Imam Syafi'i itu nggak setetes ilmunya Allah gitu kalau diibaratkan. Jadi sangat besar itu ilmunya Allah. Maka kita harus sadari kita itu memiliki keterbatasan gitu ya. Kenapa akal tidak mau gitu kenapa akal tidak mau menerima keterbatasannya gitu? Padahal mata itu menerima keterbatasan mata manusia. Ketika kita melihat pandangan gitu ya, ketika ke atas gitu. Nah, kita akan memandang hal-hal yang tidak bisa kita pandang gitu. Biru aja gitu kalau ke langit gitu. Kalau misalnya ke hal-hal yang luas gitu, itu nggak bisa melihat. Itu adalah batas mata. Contoh lain misalnya saya di Bandung misalnya, kita nggak bisa melihat saudara kita yang di Malaysia, saudara kita yang di Jakarta misalnya. Kenapa? Karena keterbatasan mata ada keterbatasannya. Gitu. Sama akal juga ada keterbatasannya. Gitu. Maka untuk memahami Al-Qadim ini cukup diimani. Nah, tetapi kalau secara logika memang Tuhan itu harus Al-Qadim. Gitu. Masa Tuhan diciptakan kan nggak mungkin gitu ya. Tapi Tuhan menciptakan. Siapa yang menciptakan Tuhan? Sama seperti angka 1. Angka 1 menciptakan angka-angka lain, sedangkan angka-angka lain tidak bisa menciptakan angka 1. Kemudian Al-Qadimil Awwali. Maksudnya Al-Awwal ini apa gitu? Kalau secara luar ya awal itu pertama kali gitu ya. Tapi ini maksudnya apa yang dimaksud Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki ini apa maksudnya? Ini Allah itu sebelum adanya segala sesuatu tanpa adanya permulaan. Nah, ini sama seperti Al-Qadim itu. Kemudian Al-Akhir. Nah, kalau Al-Awwal itu sebelum yang lain ada, Allah itu udah ada. Al-Akhir sebelum yang lain, setelah yang lain itu berakhir gitu ya, Allah itu tetap ada gitu. Maka Al-Baqi gitu, Allah itu kekal gitu, bila kawuli gitu ya, tanpa ada perubahan gitu. Dan ini adalah penjelasan sifat Al-Baqi
al-baqi gitu ya, al-qadim, al-awwal, al-akhir, itu penjelasan sifat al-baqi gitu. Jadi Syekh Ahmad Al-Marzuki ini beliau menjelaskan di mukadimah aja udah ada akidahnya gitu ya. Jadi udah ada sedikit-dikit akidah yang harus kita pahami gitu ya. Kemudian bab yang ketiga, Allah wassalamu khairi man qad wahada. Kemudian salawat dan salam itu ya. Kemudian salat wassalam ala sarmada. Wassalatu wassalamu sarmada ala nabi khairi man qad wahada. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurah kepada para nabi, kepada nabi sebaik-baiknya orang yang mengesahkan Allah. Nah, di sini ala nabi, alif lam di sini adalah untuk berfungsi mengkhususkan gitu ya. Mengkhususkan siapa nabi di sini, yang dimaksud adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, di sini beliau menyebutkan ala nabi khairi man qad wahada. Ala nabi, nabi yang paling baik mengesahkan Allah, paling baik tauhidnya. Nah, ketika misalnya orang yang paling baik tauhidnya itu tidak kebal gitu ya, mana mungkin hamba yang sekarang itu bisa kebal gitu. Nah, ini sebagai bantahan pada hal yang tersebut gitu ya. Nabi Muhammad itu pernah tertusuk pipinya gitu ya di perang Uhud gitu. Nah, itu menunjukkan Nabi Muhammad tidak kebal gitu. Kalau seandainya kebal itu diridhoi oleh Allah, pasti Nabi Muhammad kebal gitu. Nah, tetapi ini ilmu kebal yang dipelajari itu tidak diridhoi Allah gitu. Ya mungkin ada, tapi itu harus ada bantuan dari jin, dan kita menyekutukan Allah gitu. Masuknya kalau seperti itu gitu, kita termasuk orang yang musyrik. Nah, di sini penjelasan di sini summa sholatu wassalamu sarmada. Nah, kita bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Apa sih hakikatnya bersolawat gitu? Nah, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya kan innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah dan malaikat itu bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang beriman, salawatlah kepada Nabi Muhammad, kepada para nabi gitu ya. Bersalawat. Apa sih salawat yang Allah itu bersolat itu seperti apa gitu. Terus malaikat itu bersolat itu seperti apa? Nah, di Ibnu Abbas radhiyallahu diriwayatkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu anhu bahwasannya Allah itu bersalawat kepada Nabi Muhammad SAW berupa rahmat, gitu ya. Berarti rahmat Allah turun kepada Nabi Muhammad. Gitu. Kemudian wal malaika, gitu ya. Dan malaikat Allah itu bersalawat berupa apa? Kata Ibnu Abbas, diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, malaikat itu berupa maghfirah, gitu. Jadi Nabi Muhammad SAW didoakan untuk diampuni dosanya terus menerus oleh para malaikat gitu ya. Nah, itu apa salawatnya gitu? Yaitu berdoa gitu, mendoakan Nabi gitu ya, mendoakan Nabi Muhammad SAW. Untuk apa Nabi Muhammad SAW didoakan? Kan Nabi Muhammad udah dijamin surganya gitu ya, udah dijamin lah segala-galanya gitu ya. Nah, untuk apa kita mendoakan lagi orang yang udah dijamin gitu? Sama seperti ini gini ya. Kayak ada seorang anak yang anak ini disayangi banget oleh orang tuanya. Ketika kita mendoakan anak tersebut gitu, semoga anak bapak ini gitu ya masuk surga, soleh dan lain sebagainya. Terus semoga menjadi anak yang disayangi oleh orang tuanya. Kira-kira si ayah ini marah nggak kepada kita? Kan enggak gitu ya. Pasti si ayah ini itu ridho kepada kita, memberikan rahmat, kasih sayang kepada kita. Gitu. Orang yang telah mendoakan anak yang disayanginya gitu. Padahal mau kita doakan atau enggak, ya pasti anak itu disayangi oleh orang tuanya gitu. Tapi ketika kita mendoakan, orang tua tersebut pasti akan berterima kasih kepada kita, akan senyum lah gitu ya kalau manusia. Ya. Nah, sama seperti Allah juga seperti itu gitu ibaratnya. Ketika kita mendoakan hamba tersayang, yaitu Nabi Muhammad SAW, pasti Allah itu yang menyayangi Nabi Muhammad akan senyum gitu ya ibaratnya kepada kita, akan memberi rahmat kepada kita gitu. Ini hamba udah memuji nih kekasih saya juga maulah memberi rahmat gitu ya, memberi rezeki. Nah, itu fungsi salawat itu sendiri gitu. Jadi jangan diartikan salawat itu berdoa dan Nabi itu enggak dijamin, enggak gitu. Nabi itu udah dijamin. Kita
bersolat itu hakikatnya untuk diri kita sendiri, gitu. Bukan untuk mendoakan Nabi gitu. Istilahnya kita caperlah kepada Allah gitu ya. Oh, ini ada Nabi nih yang disayangi oleh Allah, kita caper gitu, biar kita disayangi oleh oleh Allah gitu ya. Kita cari perhatian Allah dengan mendoakan kekasihnya. Padahal kekasihnya tanpa kita doakan juga tetap aja jadi kekasih Allah gitu, nggak berkurang gitu derajatnya, seperti itu. Nah, pada bait yang keempat, wa alihi wa sahbihi wa man tabi' sabila dinil haqqi ghairi mubtadi. Wa alihi dan keluarganya, wa sahbihi wa man tabi' dan para sahabatnya dan orang-orang yang mengikuti jalan agamanya, sabila dinil haqqi ghairi benar gitu ya, agama yang benar yaitu Islam, ghairi mubtadi, bukan orang-orang yang bid'ah. Nah, di sini Syekh Ahmad Marzuki Al-Maliki menyinggung orang-orang yang bid'ah dalam akidah. Nah, orang yang bid'ah dalam akidah itu wajib kita perangi. Contohnya apa? Qadariyah, gitu ya. Bukan Qadariyah, Qadariyah itu tauhid ya. Qadariyah gitu, Qadariyah gitu ya. Dan yang lain itu aliran-aliran sesat seperti Syiah gitu ya. Itu orang yang mengadakan bid'ah dalam hal akidah. Bahkan orang-orang Syiah ada gitu ya yang mengatakan Ali itu maksum gitu. Ini kan bid'ah dalam hal akidah. Terus Ali itu, kita itu meminta kepada Ali dan Fatimah dan Husain gitu. Nah, ini kan bid'ah dalam hal akidah gitu. Nah, Syekh Ahmad Marzuki ini menyinggung gitu hal orang-orang yang berbuat seperti itu gitu. Makanya di bait yang keempat ini kita bersolat kepada para sahabatnya, para sahabat Nabi dan para keluarga Nabi gitu ya, yang mengikuti gitu ya, dan orang-orang yang mengikuti agamanya dengan benar gitu ya. Nah, kalau jadi orang-orang yang berbuat bid'ah itu nggak didoakan gitu, nggak boleh kita doakan mereka yang berbuat bid'ah dalam hal akidah itu sendiri. Nah, wa alihi keluarganya, keluarga Nabi. Siapa keluarga Nabi itu? Diriwayatkan ada riwayat Anas bin Malik radhiyallahu anhu berkata bahwasannya dulu itu Rasulullah ditanya oleh para sahabat, siapa keluargamu? Kata para sahabatnya, siapa keluarga yang dimasukkan dalam salawat itu? Nabi Muhammad SAW menjawab, keluarga Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Keluarga Nabi Muhammad adalah setiap orang yang bertakwa. Berarti kita juga kalau kita bertakwa itu kita keluarga Nabi. Gitu. Jadi bukan hanya para habaib, bukan hanya para dzurriyyah Rasul gitu ya, yang termasuk dalam keluarga Nabi ini gitu. Bukan hanya Hasan Hussein, bukan hanya Syekh Faqihil Muqaddam, terus sampai ke sini gitu ya. Zuriat Nabi enggak hanya itu yang bertakwa masuk zuriat Nabi gitu. Nah, Nabi Muhammad SAW udah bersabda gitu ya, seperti itu gitu. Berarti kita juga termasuk keluarga Nabi gitu. Jadi kita nggak usah lah jadi habaib palsu gitu, nggak usah. Jadi ngaku-ngaku jadi keturunan Rasulullah gitu ya, nggak usah. Kita cukup bertakwa saja. Rasulullah menganggap kita sebagai keluarganya gitu, yang termasuk dalam salawat ini gitu ya. Nah, terus memang menurut Imam Syafi'i dan Imam Malik keluarganya itu yaitu Bani Abbas dan Bani Abdul Muthalib, Bani Muthalib gitu ya, yaitu para dzurriyyah sekarang gitu yang kita kenal para habaib gitu. Jadi para habaib itu memang yang saya ketahui itu ada lembaga pencatatan nasabnya gitu ya. Jadi enggak sembarangan gitu. Itu misalnya ada seorang habib ada menikah gitu ya, dan harus dengan syarifah gitu ya, dianjurkan dengan syarifah yaitu keturunan Rasul lagi gitu. Nah, mempunyai anak itu harus didaftarkan ke sebuah lembaganya gitu yang pencatatan nasabnya gitu. Kalau di Indonesia itu namanya Rabithah Alawiyah gitu ya. Namanya Rabithah Alawiyah. Nah, itu ada cabangnya itu Maktab Daimi kalau nggak salah ya. Itu yang mencatat nasab keluarga Nabi. Nah, itu yang dimaksud dengan keluarga Nabi. Tetapi tidak hanya itu, ternyata orang yang bertakwa juga termasuk orang yang dianggap sebagai keluarga Nabi Muhammad SAW. Itu. Nah, yang dimaksud sahabat Nabi siapa gitu ya? Ini perlu kita ketahui, kalau perlu dicatat gitu ya. Sahabat Nabi itu siapa?
orang yang melihat Nabi dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya dan mati dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya. Ada misalnya seorang ini untuk menafikan orang-orang di zaman Nabi gitu ya. Misalnya Abu Jahal itu kan melihat Nabi gitu, tapi kenapa nggak disebutkan sahabat Nabi? Karena Abu Jahal tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya. Abu Lahab juga gitu dan lain sebagainya. Nah jadi pengertian sahabat itu orang yang melihat Nabi Muhammad SAW secara langsung gitu ya, secara langsung. Jadi bukan hanya sejaman gitu ya. Karena dulu juga ada yang sejaman dan itu iman gitu ya, tapi nggak pernah melihat Nabi, itu tidak dikategorikan sahabat, tapi dikategorikan dengan tabi'in gitu ya. Nah, sahabat ini dia melihat Nabi secara langsung gitu, bukan dalam mimpi gitu ya, langsung. Dan dia tuh melihatnya dalam keadaan iman kepada Allah dan Rasulnya, dan mati juga dalam keadaan iman dan Rasulnya. Ketika ada sahabat yang melihat secara langsung Nabi Muhammad, dan dia tuh beriman ketika melihatnya, tapi matinya dalam keadaan murtad, nah itu bukan sahabat Nabi. Nah, kemudian bait yang kelima, wa ba'du fa'lan bi wujubil ma'rifah min wajibil lillahi isyri nasifah. Nah, ini mulai nih kita masuk ke dalam akidah yang insya Allah benar lah. Nah, Aqidatul Awam ini beliau itu Syekh Ahmad Marzuki ini berakidah, kalau kita sebut sekarang akidah Asy'ariyah gitu ya. Nah, kenapa gitu? Beliau kan mazhab Maliki gitu ya. Kenapa beliau tidak berakidah Maliki gitu ya? Kenapa ke Asy'ariyah, sedangkan Imam Malik itu lebih dulu hidupnya daripada Imam Asy'ari gitu. Nah, jawabannya karena apa? Karena Imam Maliki, Imam Syafi'i, Imam Hambali, Imam Hanafi itu tidak membuat kitab khusus akidah. Gitu. Jadi kita mau mempelajari akidahnya di mana gitu. Tetapi kita harus meyakini bahwa akidah Asy'ariyah itu ya sama gitu. Meskipun enggak disebut berakidah Asy'ariyah gitu. Tapi akidah yang ada dipelajari gitu ya, yang kita pelajari gitu, itu sama, pasti diyakini juga oleh Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hambal, Imam Maliki, dan Imam Hanafi. Karena apa? Karena Imam Asy'ariyah ini membuat atau mengadakan nama-nama apa sifat-sifat wajib yang 20 itu untuk apa gitu? Itu untuk apa? Untuk membantah orang-orang yang berbuat bid'ah secara akidah gitu. Jadi ini merupakan metode gitu ya. Jadi bukan bid'ah gitu ya, tapi ini metode untuk memahami gitu. Memahami sifat wajib bagi Allah itu sendiri. Wa ba'du fa'lan, dan setelahnya ketahuilah, kata Syekh Ahmad Marzuki, bi wujubil ma'rifah, dengan yakin bahwa Allah itu min wajibilillahi isyrina istifah. Allah itu mempunyai 20 sifat wajib gitu ya. Yang kita pelajari ya, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil khawadisi gitu ya, dan seterusnya gitu. Yang dimaksud sifat wajib di sini adalah sesuatu yang pasti atau dimiliki oleh Allah. Pasti Allah memiliki sifat ini gitu, atau Rasulnya, di mana akal tidak akan membenarkan jika sifat-sifat itu tidak ada pada Allah. Allah itu harus wujud. Ini contohnya, Allah itu harus wujud. Tuhan nggak bisa gitu, akal nggak nerima gitu. Tidak gitu ya, harus kekal, baqal mukhalafatul lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya gitu ya. Laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Beliau itu tidak sama dengan makhluknya gitu ya. Ini akidah gitu ya, termasuk ilmu tauhid. Nah, ini fungsinya apa? Untuk meyakinkan kepada kita mana sih akidah yang benar gitu. Nah, ini nanti ketika kita mempelajari 20 sifat wajib ini, kita akan mengetahui, wah ini tidak sesuai nih akidahnya. Tidak sesuainya bagaimana? Dia meyakini Allah tapi tidak meyakini misalnya Allah itu berbeda dengan makhluknya. Misalnya kayak orang yang mengatakan Allah itu punya tangan gitu. Allah itu duduk gitu ya. Nah, itu kan sama dengan makhluknya gitu ya. Manusia punya tangan, Allah juga punya tangan. Manusia duduk, Allah juga duduk gitu ya. Nah, ini kan sama kayak berfisik gitu, kayak berfisik, Allah itu berfisik gitu ya. Ini berarti akidahnya sesat gitu. Karena apa? Karena akidah yang benar itu mukhalafatul lil hawadisi, atau laisa kamitslihi syai'un fil ardi wala fis sama. Allah itu tidak mirip sekalipun gitu.
misalnya kalian gitu ya memikirkan Allah tuh di pikiran kalian pasti ada gitu ya, Allah tuh gini ya di pikiran kalian. Nah itu enggak, sama sekali enggak seperti itu gitu ya. Allah itu berbeda dengan makhluknya gitu. Itu wajib gitu, harus gitu ya. Nah, selain 20 sifat wajib juga ada sifat gitu ya yang mustahil gitu. Ada 20 sifat yang mustahil gitu. Kayak nanti kita pelajari lah gitu ya. Terus ada sifat jaiz yang dimiliki Allah. Dan di sini juga kita akan mempelajari sifat yang wajib ada di Rasul gitu ya, fatonah, tabligh, gitu, amanah dan lain sebagainya. Terus ada aqaid 50 yaitu yang disebut tadi gitu, 20 sifat wajib, 20 sifat mustahil bagi Allah. Terus satu sifat jaiz dan sifat wajib bagi Rasul dan para nabi dan lain sebagainya. Itu ada 50. Nah, ini ada saya membawakan riwayatnya dari kitab Kifayatul Awam. Wa kullu aqidatin yajibu 'alaiha an ya'rifa laha dalilan ijmaliyan aw tafsirian. Ketahuilah bahwasannya setiap muslim laki-laki atau perempuan katanya nih, wajib mengetahui 50 akidah beserta dalil-dalilnya. Nah, jadi kita juga enggak taklid buta ya, jangan taklid buta gitu. Misalnya Allah itu wujud, qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi qiyamuhu bi nafsihi wahdaniyah qudrat irada dan seterusnya. Itu satu-satunya itu harus kita ketahui dalilnya. Apa dalilnya gitu. Apa dalilnya? Nah, harus kita tahu gitu beserta dalilnya gitu. Yajibu alaihi an ya'rifa laha dalilan katanya. Ijmalian yang bersifat global atau terperinci atau tafsilian gitu, atau tafsilian yang artinya atau terperinci. Ini menurut Kifayatul Awam. Nah, akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah terdiri dari 50 akidah. Maksudnya bukan 50 macam aliran, enggak. Tapi yang perlu kita ketahui gitu ya, sifat-sifat gitu ya. Di mana yang 50 akidah ini dimasukkan ke dalam dua kelompok besar, yaitu akidah ilahiyah, akidah ya sifat wajib bagi Allah gitu ya, terus sifat yang mustahil gitu ya. Terus ada akidah nubuwiyah gitu. Akidah yang kita mengetahui Nabi itu bagaimana seseorang manusia bisa disebut sebagai Nabi. Nah, itu harus kita pahami gitu. Nah, kalau enggak kita pahami hal itu, kita akan mudah terkecoh. Misalnya ada Nabi baru gitu ya. Nah, wah ini Nabi baru nih. Kalau kita nggak pelajari sifat-sifat yang wajib bagi Nabi, kita akan mudah terkecoh gitu ya. Kita akan mudah mengikuti aliran-aliran sesat gitu. Adapun akidah ilahiyah terdiri dari 41 sifat. Nah, saya bacakan 20 sifat yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala. Pertama, wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi, qiyamuhu bi nafsihi, wahdaniyah, qudrah iradah, ilmun hayah, sama', basar, kalam, kaunuhu qadirun. Kemudian apa? Muridan, aliman, hayyan, sami'an, basiran, mutakaliman. Nah, ini nanti kita akan bahas lah gitu ya di kitab ini gitu. Jadi Syekh Ahmad Marzuki ini membuat nazar ya kayak kitab ilmu nazam sebenarnya gitu. Tapi di dalamnya terdapat ilmu-ilmu. Nah, kemudian 20 sifat mustahil bagi Allah. Apa itu? Adam, tidak ada gitu. Gak boleh Allah itu tidak ada, gak boleh Tuhan itu tidak ada. Allah itu kan harus ada gitu ya. Terus hudus baru gitu. Gak boleh Tuhan itu baru. Misalnya pada zaman Nabi Adam nih, Tuhan itu nggak ada. Pada zaman Sayyidah Maryam, Tuhan itu ada, Yesus misalnya. Ini sedikit menyinggung gitu ya. Soalnya nih saya berbicara di lingkungan umat Islam gitu ya. Jadi saya sedikit menyinggung gitu. Nah, hudus baru itu nggak boleh, Tuhan itu baru nggak boleh. Harus apa? Harus qidam, itu harus udah dari sana. Dari zaman Nabi Adam, Yesus itu nggak ada, gitu ya. Terus baru ada di zaman Sayyidah Maryam, dilahirkan oleh Sayyidah Maryam gitu. Terus kalau dilahirkan oleh Sayyidah Maryam itu Yesus gitu ya lahir. Nah, Sayyidah Maryam itu dulu Tuhannya siapa gitu?
Kan pusing gitu. Nabi Adam tuh dulu Tuhannya siapa? Kan Yesusnya baru ada gitu. Kan nggak mungkin gitu ya. Nah, terus fana atau rusak. Nggak mungkin Allah itu rusak gitu. Nggak mungkin gitu ya. Makanya Allah itu satu. Seandainya kalau Allah itu banyak, Tuhan itu banyak, pasti bakal rusak gitu ya. Bakal kacau balau lah gitu ya dunia. Mukhalafatul hawadisi, menyerupai makhluk itu Allah nggak boleh menyerupai makhluk gitu ya. Allah itu tidak punya bapak, Allah itu tidak punya ibu gitu. Kalau punya bapak dan ibu itu sama seperti makhluk. Bagaimana dengan Nabi Adam gitu ya? Bisa nggak Nabi Adam disebut sebagai Tuhan gitu? Nggak bisa juga. Kenapa? Karena termasuk baru gitu. Karena sebelum Nabi Adam itu ada malaikat, ada iblis gitu ya. Waktu itu disebut dengan Ajazil gitu. Nah, nggak boleh Nabi Adam disebut Tuhan. Kenapa? Kalau Nabi Adam misalnya Tuhan, itu baru diciptakan kan kudus gitu ya, Nabi Adam tuh. Terus malaikat sebelum ada Nabi Adam Tuhannya siapa gitu? Kan nggak bisa gitu secara logika gitu ya. Terus ada mulqiyam bin nafsi, tidak berdiri sendiri. Nah, Allah itu Tuhan itu harus berdiri sendiri. Gak boleh Allah Tuhan itu sebagai anak, karena anak itu berdiri karena ada ayah dan bapaknya gitu. Allah itu tidak mempunyai sandaran. Allah itu ya ujung dari sandaran itu sendiri gitu ya. Adud berbilang boleh, Tuhan itu banyak, harus satu, tauhid gitu ya. Kemudian yang mustahil juga ajzu, lemah dan atau tidak mampu. Tuhan itu harus mampu, nggak boleh lemah gitu ya. Udah jelas gitu. Karohah, terpaksa. Nah, Tuhan itu tidak bisa dipaksa, teman-teman. Allah itu berkehendak ya sesuai maunya dia gitu, maunya Tuhan gitu. Nggak boleh gitu. Makanya Allah memberi rezeki kepada hamba itu sesuai kehendaknya, nggak boleh dipaksa-paksa. Kita doa boleh nggak maksa? Boleh. Cuman Allah tidak bisa dipaksa gitu ya. Ya ketika memang dikabul ya memang Allah maha kasih, maha yang ketika itu Allah mengabulkan gitu. Tapi ketika Allah nggak mau ngabulin, ya memang itu hak Tuhan gitu. Kalau Tuhan itu dipaksa, bagaimana gitu ya? Kalau Tuhan itu dipaksa oleh hambanya, nggak bisa gitu ya. Jadi Allah itu tidak mungkin terpaksa gitu. Kemudian jahlun, bodoh, nggak mungkin Tuhan itu bodoh gitu. Telah dijelaskan di sebelumnya gitu ya, bahwa Imam Syafi'i gitu atau Imam Maliki atau semua ilmu dari zaman Nabi Adam sampai sekarang itu ilmu dicampurin semua gitu ya, nabi-nabi semua ilmunya itu tidak lebih dari setetes air gitu ya kalau dibandingkan dengan ilmu Allah gitu. Jadi Allah itu nggak bodoh gitu. Allah itu ya bahkan mukjizat Nabi Muhammad itu gitu ya semakin semakin modern semakin terlihat gitu bahwa bahwa memang semuanya tuh ada sainsnya gitu. Kayak puasa misalnya. Dulu tuh enggak pelajari puasa itu bisa apa, bisa sehat atau enggak. Tapi ketika berjalannya waktu gitu, dipelajari gitu oleh tim medis gitu yang ahlinya gitu ya. Ternyata puasa tuh manfaatnya ini gitu. Ada sainsnya gitu. Jadi nggak mungkin Tuhan itu bodoh. Terus maut itu nggak mungkin Tuhan itu mati gitu ya, semam atau tuli nggak mungkin Tuhan itu tuli gitu. Allah tuh maha mendengar. Maha buta nggak mungkin Allah itu buta karena Allah itu maha melihat. Bukmun atau gagu nggak mungkin Allah gagu ini ya. Terus yang seterusnya ada sifat sebagai Allah. Terus akidah nubuwiyah gitu. Nubuwiyah terdiri dari 9 sifat. Pertama, 4 sifat yang wajib bagi para nabi dan rasul, yaitu sidik, benar, tabligh, menyampaikan. Jadi nabi itu harus menyampaikan gitu ya. Nggak boleh nabi itu menyembunyikan risalahnya, nggak boleh. Tapi harus menyampaikan gitu. Jadi kata Allah juga tidak mungkin seorang yang telah diutus, seorang yang telah diberi wahyu itu menyembunyikan itu risalahnya. Bahkan ketika diancam dibunuh aja, para nabi itu harus menyampaikan itu. Nggak boleh disembunyikan itu.
pada Nabi Muhammad ketika diberi tawaran terus diancam dibunuh, tetap menyampaikan gitu. Karena apa? Karena itu sifat yang wajib bagi para nabi gitu ya, tabligh, menyampaikan amanah gitu. Rasulullah juga sebelum jadi nabi itu udah diberi gelar Al-Amin gitu ya. Rasulullah ketika mengumpulkan para keluarganya gitu ya. Wahai keluargaku, wahai para kaum Quraisy, apakah ketika saya mengatakan di belakang kita nih, di belakang bukit ini ada pasukan gitu, apakah kalian percaya? Percaya katanya. Terus udah gitu percaya kepada Nabi. Terus Nabi Muhammad bilang, sesungguhnya saya Rasulullah, saya utusan Allah. Kalian percaya enggak? Nah, mulailah bingung gitu. Karena apa? Karena ada kedengkian di hatinya. Nih kalau misalnya Abu Lahab dan Abu Jahal nih, kalau keponakan saya jadi nabi nih, bisa-bisa harta saya habis nih gitu. Harus berdakwah ke sana ke sini gitu. Ada hal yang seperti itu. Jadi itulah yang merusaknya gitu ya. Nah, jadi nggak boleh lah kita seperti itu gitu ya. Kemudian fatanah, cerdas. Nabi itu cerdas. Makanya ada yang mengatakan bahwa Nabi itu buta huruf. Nah, ini di debat gitu ya. Ada perdebatan di antara ulama. Nabi itu buta huruf atau enggak sih? Gitu. Nah, Nabi itu ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi itu buta huruf. Sedangkan ada sebagian ulama yang mengatakan Nabi itu tidak buta huruf. Nah, ada dalil-dalilnya gitu masing-masingnya gitu ya. Tapi sekarang karena waktu, untuk mengejar waktu gitu, jadi kita akan percepat lagi. Kemudian 4 sifat yang mustahil bagi para nabi. Nabi tidak mungkin kadzib atau bohong. Nabi tidak mungkin kitman atau menyembunyikan gitu ya. Terus Nabi juga tidak mungkin khianat. Gitu, pasti amanah. Nabi juga tidak mungkin balada atau bodoh jahil. Tidak mungkin itu bodoh, pasti cerdas ya. Nah, kemudian yang sifat nubuah ini ada satu sifat yang jaiz bagi para nabi dan rasul gitu ya. Ini nanti akan dibahas di bait selanjutnya. Kemudian bait yang keenam. Nih, bait yang keenam. Fallahu mawjudun qadimun baqi mukhalifun lil khalqi bil itlaqi. Allah itu wujud. Wallahu mawjudun katanya. Qadim baqi mukhalifun lil khalqi. Berbeda dengan makhluknya, kayak yang tadi yang udah dijelaskan gitu ya. Allah itu wujud, qidam, baqa, mukhalafatul lil hawadisi. Cuman ini redaksinya karena syair gitu memantaskan dengan bait-bait syairnya itu dipantaskan lah gitu ya. Jadi ada yang tidak sama itu, tapi maknanya tetap sama. Nah, karena katanya tadi harus diketahui dalil-dalilnya. Nah, saya akan jelasin itu. Pertama, wujud, ada apa dalilnya? Innani annallahu la ilaha illa ana fa'budni wa aqimis salati lidzikri. Sesungguhnya aku ini adalah Allah. Berarti kalau Allah udah berkata seperti ini, berarti Allah itu ada gitu ya. Tidak ada Tuhan yang selain aku gitu ya. Maka sembahlah aku, kata Allah. Nah, ini kalau di agama-agama lain gitu ya, seringkali saya lihat itu Zakir Naik menantang. Coba cari gitu. Misalnya Yesus mengatakan sembahlah aku. Ada nggak itu? Nggak ada di kitab-kitab agama lain. Tapi di kitab Al-Quran, di Quran surat Thaha itu ada nih dalilnya. Fa'budni, sembahlah aku, kata Allah. Wa aqim shalah, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Nih di dalilnya untuk mengatakan Allah itu ada wujud. Terus ada juga hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Tentu ini hadis sahih gitu ya. An Jarir bin Abdullah qala kunna 'inda an-nabi sallallahu alaihi wasallam fanadhara ila al-qamari lailatal badri faqala innakum satarawna rabbukum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ruyatihi. Rawahul Bukhari wal Muslim. Dari Jarir bin Abdullah radhiyallahu anhu berkata bahwa suatu malam kami berkumpul bersama Nabi Muhammad SAW. Kemudian Nabi SAW melihat bulan purnama gitu ya. Jadi ketika santai-santai lah gitu ya, nongkrong gitu ya, para sahabat juga bersama Nabi lihat bulan purnama gitu ya. Nah, lalu Nabi Muhammad sabda gitu, sesungguhnya kelak kalian akan melihat Tuhan gitu. Berarti ada Tuhan tuh ya. Kalian akan melihat Tuhan sama jelasnya seperti kalian melihat bulan purnama ini katanya. Kalian tidak silau ketika melihatnya. Jadi ketika ahli surga itu semua melihat Allah, teman.
dengan mata telanjang ya biasa aja gitu melihat Allah seperti kita melihat bulan purnama, tidak silau, tidak apa gitu, enak dipandangnya gitu, menyejukkan hati gitu ya maksudnya. Jadi enak gitu. Jadi Nabi Muhammad tuh ketika nongkrong misalnya kita bayangkan gitu, Nabi Muhammad dan bersama para sahabat dan lainnya itu ketika malam-malam lagi santai-santai lihat bulan gitu, Nabi langsung bersabda, sungguhnya nanti kalian akan melihat bulan gitu, akan melihat Tuhan itu Allah sama jelasnya ketika melihat bulan purnama gitu ya. Terus kidam atau dahulu atau ada sebelum yang lain itu ada gitu. Apa dalilnya? Huwal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal, yang akhir, yang zahir dan yang batin gitu. Dia yang awal, yang akhir juga gitu. Jadi ketika di awal Allah itu udah ada sebelum yang lain ada. Ketika di akhir orang lain itu apa makhluk-makhluknya gitu udah berakhir, tetapi Allah tetap ada. Ini dalilnya gitu ya. Huwal awwalu wal akhir wal zahir wal batin. Yang zahir dan juga yang batin, dan Dia Maha mengetahui segala sesuatu. Wa huwa bikulli syai'in alim. Ada juga hadisnya gitu ya. Jadi lengkap nih saya berikan gitu ya dalil-dalilnya gitu untuk sifat yang 20 ini insyaallah gitu ya. An Imran bin Husain qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana Allah wa lam yakun syai'un ghairuh, rawahul Bukhari wal Baihaqi, riwayat Al-Bukhari dan Al-Baihaqi. Dari Imran bin Husain, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah ada, katanya nih, kata Nabi, Allah ada dengan keberadaan tanpa permulaan, kata Nabi, dan belum ada satupun selainnya. Jadi nggak ada Tuhan yang sama seperti Allah, nggak ada yang berhak disembah gitu. Karena apa? Karena Allah ada dengan keberadaannya tanpa permulaan tuh. Emang udah ada dari dulunya gitu, bukan kudus. Hadis riwayat Bukhari dan Al-Baihaqi gitu. Ini dalilnya gitu ya. Nanti kalau mau silakan PC aja gitu, atau nanti saya akan kasih gitu ya dalil-dalil. Yang kalaifan wa yabqa wajhu rabbaka dzul jalali wal ikram. Ar-Rahman ayat 26 sampai 27. Cuma yang ada di bumi itu akan binasa dan tetap kekal zat Tuhanmu. Nah, ini dalil bahwa sifat wajib bagi Allah itu kekal atau baqa. Nah, ini dalilnya. Dan Allah tetap kekal zat gitu ya. Zat Allah itu tetap kekal yang mempunyai kebesaran dan kemuliaan. Di ayat lain juga ternyata ada kullu syai'in halik, kullu syai'in halikun illa wajhahu lahul hukmu wa ilaihi turja'un. Al-Qasas ayat 88. Tiap-tiap sesuatu itu pasti binasa, kata Allah gitu ya, kecuali Allah. Berarti Allah itu apa? Kekal gitu ya. Baginya lah segala penentuan dan hanya kepadanya lah kamu dikembalikan. Al-Qasas ayat 88. Kemudian al-mukhalafatu lil hawadisi, berbeda dengan makhluknya gitu ya. Apa dalilnya? Syu'ara ayat 11. Laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada sesuatu yang serupa dengan Dia, dan Dialah yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Itu mukhalafatu lil hawadisi. Kemudian ada juga ada suatu riwayat gitu ya. Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, andarkil idraki idrakun wal bahthu an dzatihi kufrun wa isyrak. Ketidakmampuan untuk mengetahui Allah adalah sebuah kemampuan. Nah, sedangkan membahas zat Allah adalah kufur dan syirik. Nah, kata Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Nah, ini untuk membahas, untuk memuji kepada kita gitu. Kalau kita gak mampu, Allah itu kan ada, tapi emang ada dengan sendirinya gitu ya. Gimana caranya gitu, akalnya gimana gitu. Nah, kalau kita misalnya berbicara wallahu a'lam bishawab, ya memang Allah itu seperti itu, memang Tuhan itu memang ada dengan sendirinya gitu. Karena Allah Maha Pencipta, mana mungkin Allah diciptakan, nggak mungkin gitu ya. Nah, katanya ketidakmampuan itu, kata Abu Bakar, untuk menghayati Allah adalah sebuah kemampuan gitu. Ketidakmampuan itu adalah sebuah kemampuan gitu ya. Sedangkan membahasnya
Zat Allah, membahas zat Allah itu kufur dan syirik, kata Sayyidina Abu Bakar. Kalau kita terus berusaha itu kan nggak akan mampu, bahkan akan menjerumuskan kita kepada kufur dan syirik. Mungkin ini bait terakhir ya yang akan kita bahas, yakni bait 7. Tapi semua juga akan dilanjutkan pada pertemuan selanjutnya gitu ya. Semoga cukup 8 pertemuan itu untuk menamatkan Aqidatul Awam. Kalau tidak cukup, nanti kita di jenjang 2 kita akan lanjut Aqidatul Awam, kemudian kita akan mempelajari buku Ilmu Tauhid karangan Zainal Bustami. Nah, bait 7, wa qaimun ghanni wa wahidun wahai qadir muridun alimun bi kulli sya'. Berdiri sendiri, wa qaimun ghanni. Kalau kita sebutnya qiyamuhu bi nafsihi. Terus wa wahidun wahai, Goni maha kaya, wa wahidun wahai esa, wahai maha hidup, qadir maha kuasa, muridun maha menghendaki, alimun maha mengetahui, bikulli syai' maha mengetahui segala sesuatu. Nah, kita akan bahas sama seperti tadi gitu ya, dalil-dalilnya. Yang pertama, qiyamuhu bi nafsihi, berdiri sendiri. Apa dalilnya? Nah, Quran surat Al-Ankabut ayat 6. Innallaha la ghaniyun 'anil 'alamin. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar maha kaya, tidak memerlukan sesuatu gitu dari semesta alam gitu ya. Allah itu maha kaya, nggak perlu seandainya semua makhluk Allah tetap aja gitu, Allah tetap aja mulia gitu ya, tetap aja gitu ya. Qiyamuhu bi nafsihi gitu. Seandainya misalnya infak itu kan untuk di jalan Allah, tapi bukan untuk ngasih ke Allah, enggak gitu. Allah itu udah maha kaya gitu ya. Ayuhan nasu antumul fuqara illallahi wallahu wal ghaniyyul hamid. Wahai manusia, kata Allah, kamulah yang berkehendak kepada Allah gitu ya. Dan Allah dialah yang maha kaya, tidak memerlukan sesuatu gitu ya. Lagi maha terpuji gitu ya. Itu dalilnya. Kemudian wahdaniyat esa 1. Apa dalilnya? Quran surat Al-Anbiya ayat 108. Qul innama yuha ilayya annama ilahukum ilahu wahidun fahal antum muslimun, kata Allah ya. Katakanlah, sesungguhnya yang diwahyukan kepadaku adalah bahwasannya Tuhanmu adalah Tuhan yang esa. Nah, dalilnya Tuhan yang esa. Maka hendaklah kamu berserah diri kepadanya. Quran surat Al-Anbiya ayat 108. Jadi kalau misalnya itu sifat wajib yang 20, ada nggak dalilnya? Ada nih, kita bahas satu-satu gitu ya. Udah 6 gitu ya. Udah 6 wahdaniyat, udah sampai ke wahdaniyat yaitu esa satu. Nah, kemudian kudrat atau kuasa. Apa dalilnya? Wallahu ala kulli syai'in qadir. Udah sangat banyak gitu ya di berbagai tempat. Allah itu maha kuasa atas segala sesuatu gitu. Quran surat Al-Hasyr ayat 6. Irodah, Allah itu berkehendak gitu, semaunya aja gitu, nggak boleh dipaksa gitu ya. Apa dalilnya? Kul faman yamliku lakum minallahi syai'an in arada bikum darra aw arada bikum naf'a bal kana Allahu bima ta'maluna khabir. Katakanlah, maka siapakah gerangan yang dapat menghalangi kehendak Allah gitu? Nggak ada yang bisa yang menghalangi kehendak Allah gitu. Kalau Allah udah mau ya udah gitu, nggak bisa kita halangi gitu ya. Nah, kemudian Allah juga berfirman, innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya ketika Allah menginginkan sesuatu gitu ya, maka tinggal berucap kun fayakun, jadilah gitu ya, kun gitu. Jadi, maka terjadilah fayakun gitu ya, terjadilah. Quran surat Yasin ayat 82. Dan ilmu, mengetahui. Apa dalilnya? Innahu ya'lamul jahra wa ma yakhfa. Quran surat Al-A'la ayat 7. Sesungguhnya dia maha mengetahui yang terang dan yang tersembunyi. Allah itu mau kita nampakin amal kita, mau kita sembunyiin sampai nggak ada satupun di dunia yang tahu, tapi Allah tetap tahu gitu ya. Makanya kalau kita bermaksiat secara sendiri-sendiri, kita merasa aman gitu ya, merasa aman gitu. Nggak ada yang lihat nih gitu. Terus kita bermaksiat, Allah itu tahu gitu. Kamu sembunyi-sembunyi juga Allah itu tahu gitu. Apa dalilnya? Quran surat ayat 7. Kemudian yang terakhir, Allah itu hidup, hayah gitu ya. Allah itu hidup. Apa dalilnya? Wa tawakkal 'ala Allah wa tawakkal 'alal hayyil ladzi la yamutu wa sabbih bihamdi wa kafa bihi bidzunubi ibadihi khabir.
khabira. Al-Furqan ayat 58. Dan bertakwalah kepada Allah yang hidup. Nah, ini sebagai dalil Allah itu hidup, ya memang hidup gitu. Yang tidak mati, Allah itu tidak mati. Nggak mungkin Tuhan itu mati, nggak mungkin gitu. Dan bertasbihlah kepada Allah katanya untuk memujinya. Cukuplah Dia yang Maha mengetahui dosa-dosa hambanya. Gitu. Ini 7 bait yang telah kita bahas dengan waktu yang sangat singkat gitu ya. Dan alhamdulillah saya sudah menyusun gitu ya. Jadi dalil-dalilnya secara terperinci, bahkan ada hadis-hadisnya juga yang sahih gitu ya. Jadi ini dalilnya Al-Quran dan hadis gitu ya. Meskipun dalil itu kalau dalam usul fikih nanti kita akan pelajari tidak hanya Al-Quran dan hadis. Dalil itu ada ijma, qiyas gitu ya, masalah mursalah gitu. Ada banyaklah dalil itu. Tapi yang mungkin untuk akidah itu saya pakai dalil Al-Quran langsung gitu yang paling sahih, dan juga hadis Bukhari atau Muslim gitu ya yang paling sahih insyaallah. Atau selain Bukhari Muslim juga hadis yang memang sanadnya tersambung gitu kepada Rasulullah SAW yang sudah diyakini sahih gitu. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini karena sudah habis waktunya ya untuk penyampaian materi, dan insya Allah kita akan langsung beralih lah langsung ke link yang kedua, yaitu tentang tanya jawab. Nah, silahkan kalian bertanya apa saja gitu ya, mungkin yang bisa saya jawab saya akan jawab apa saja gitu ya, nggak mesti tentang akidah, tapi kalau tentang akidah ya insya Allah kita itu akan menambah pemahaman kita tentang akidatul awam gitu ya, kalau ada yang mau tanya seperti itu. Nah, nanti insya Allah ini akan kita matikan dulu dan kita akan masuk ke link Gmail yang kedua gitu ya. Nanti ada admin yang udah ngirim gitu ya, admin katanya ada 2 Gmail gitu. Yang pertama untuk penyampaian materi, yang kedua untuk tanya jawab secara 30 menit gitu. Mungkin seperti itu saja yang bisa saya sampaikan. Wallahu a'lam bishawab, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.